ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. Berikut penjelasan tentang sholat di belakang mereka, orang hum, artinya selain Islam jamaah, khususnya bagi pengurus organisasi dan dalam keadaan terpaksa. Maka jangan sampai diniati bermakmum kepada mereka. Ya Allah, tidak boleh, walaupun bareng-bareng, tidak boleh diniati bermakmum. Akan tetapi supaya diniati sholat sendiri di belakang mereka, munfarid di belakang mereka. Ini nyata, ini ada teksnya, di atas teksnya, teks background di sini. Dan seandainya orang jumlahnya lebih dari 2 orang, maka supaya yang satu maju di depan diniati menjadi imam. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah ta'ala, ini adalah cara-cara licik mereka mengelabui kaum muslimin yang lain, walaupun tidak ada yang dirugikan sebenarnya. Toh mereka mau sholat sendiri, mau makmum dewe, arep madem ngetan, kita juga tidak dirugikan. Namun yang kita sesalkan adalah sikap dan sifat yang pembohong. Wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu ta'ala, alhamdulillah rabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah yang senantiasa selalu memberikan kepada kita semua nikmat hidayah, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat wal afiat, aman fi amanillah wa fi barakatillah, nikmat semangat, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ulaikumul muflihun, membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamat pada saudara tua kita yang ada di dalam Islam Jamaah Cokam 354. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah ta'ala, saya tadi dapat kiriman sebuah foto yang sudah saya sampaikan di short maupun di Facebook saya, yaitu segerombolan berapa orang, 4-5 orang yang sholat berjamaah sendiri, dan jelas ini adalah sholatnya jelas menghindari sholat jamaah secara umum. Kenapa demikian? Yang pertama, yang memfoto kenal dengan mereka kebetulan kawan hijrah. Yang kedua, kita pun dulu seperti itu, jadi kita nggak usah aneh. Maka kalau berdalih enggak kita seperti ini, alah kita juga seperti itu. Siapa lagi kalau bukan Islam jamaah, di mana mereka sholat berjamaahnya menunggu jamaah yang ada di masjid selesai. Kejadian tersebut di saat tadi pagi kan Jawa Tengah, Solo Raya terutama, kan sedang berangkat haji nih, berkumpul di Danau Hudan, ya Jawa Tengah lah, bukan hanya Solo Raya, Jawa Tengah ya, berkumpul di Danau Hudan, Boyolali, Solo, Jawa Tengah. Nah, mereka mengantarkan biasanya kan mengantarkan, kalau orang kampung kan nganternya wong haji, nganternya wong berangkat haji, sehingga ketika sholat dia sendirian. Ada 5 orang. Yang pertama yang imami, yang menjadi imam adalah wakil imam kelompoknya sendiri. Kemudian sebelahnya adalah imam kelompoknya, bendahara dan KU atau bendahara dan jamaahnya. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah ta'ala, tidak usah mengelak karena memang dari pusat memang tidak boleh.
ilmu kita dulu yang kita terima. Kalau kita paham jamaah, kalau kita paham dalam Quran hadis jamaah, dalam tanda kutip paham artian paham Islam jamaah, tidak boleh, tidak mau bermakmum selain golongannya. Sehingga sampai pada kasus-kasus tertentu, misalnya pengurus-pengurus organisasi yang mana pengurus organisasi berkomunikasi, berkumpul dengan kawan-kawan kaum muslimin, sering mungkin ada acara-acara sana sini. Bagaimana itu sampai ketika dia harus mau nggak mau ya harus makmum. Suatu saat mungkin acaranya mepet dengan waktu sholat, ya mau nggak mau harus makmum. Saking hati-hatinya, saking wajibnya sholat sendiri atau tidak boleh bermakmum, Ustadz memberikan pernyataan seperti ini dalam tulisan pegon, nanti ditampilkan di sebelah kanan atau sebelah kiri saya. Berikut penjelasan tentang sholat di belakang mereka, orang artinya selain Islam jamaah, khususnya bagi pengurus organisasi dan dalam keadaan terpaksa. Maka jangan sampai diniati bermakmum kepada mereka. Ya Allah. Tidak boleh, walaupun bareng-bareng, tidak boleh diniati bermakmum. Akan tetapi supaya diniati sholat sendiri di belakang mereka, munfarid di belakang mereka. Ini nyata, ini ada teksnya, ada teksnya, teks pegon di sini. Dan seandainya orang jumlahnya lebih dari 2 orang, maka supaya yang satu maju di depan diniati menjadi imam. Ma'asyiral muslimin hafidhakumullah ta'ala, ini adalah cara-cara licik mereka mengelabui kaum muslimin yang lain, walaupun tidak ada yang dirugikan sebenarnya. Toh mereka mau sholat sendiri, mau makmum dewe, arep madem ngetan, marem mulon, kita juga tidak dirugikan. Namun yang kita sesalkan adalah sikap dan sifat yang pembohong, mengecut, mengatasnamakan Islam, mengatasnamakan paling berjamaah, namun justru tidak mau berjamaah. Mengatasnamakan dia adalah firqatun najiyah, sebuah sempalan yang selamat, firqah, sebuah gerombolan kelompok yang selamat, namun nyata-nyata adalah firqatun dolalah, firqah dolalah, firqah yang sesat. Ini terjadi. Sehingga pantas kalau kita lihat misalnya ada orang-orang sholat itu tadi disebutkan sholat dewe, atau bahkan kemarin yang sempat kita diviralkan oleh admin ketika membahas angka stiker 354 atau orang-orang yang bertulisan 354. Di situ salah satunya ada seorang penjual kemarin. Coba kita cek ya. Ada seorang penjual penjual bakso ya, bakso 354 Sakdermo. Di situ terlihat tidak ada yang salah, sepintas kelihatannya bagus. Dia sholat di depan toko bawa sajadah. Kita acungi jempol, luar biasa kesemangatannya, sholat di depan toko bawa sajadah. Agak rombong tulisannya Sakdermo 354. Bakso Sakdermo 354. Sepintas orang yang tidak pernah masuk di dalam golongan Islam jamaah, tidak ada masalah, maafi muskilat. Bahkan memuji, wah berarti ini semangat sholat. Namun bagi kami tidak akan heran. Kenapa? Itu bukan sedang dalam keadaan daruri, bukan sedang dalam keadaan saking semangatnya sholat, tapi tidak mau sholat di masjid selain jamaah. Walaupun pada akhir-akhir ini juga dimansuh, boleh sholat selama tidak diimami oleh mereka. Indonesia negara yang penuh dengan masjid, saya katakan penuh dengan masjid, apalagi di lokasi Jawa. Setiap RT, setiap RW, kadus gang, insya Allah nah kurang masjidnya wakeh.
Namun bagi kami saat di dalam Islam Jamaah kita melihat masjid-masjid sekitar kita, bagikan tempat-tempat sebuah tongkrongan-tongkrongan yang tidak ada faedah pahalanya. Ketika kita melihat masjid besar-besar yang megah-megah, hati kita tidak ada rasa kecemburuan, pengen ramaikan, pengen memakmurkan, pengen tahu di dalamnya, tidak. Yang ada dalam hati kita adalah rodun aimar dudun. Apa bangun masjid gede-gede ya serah ditompor tolak air mardudun. Namun ketika kita melihat masjid yang kecil yang ada logonya apa 354 ya sudah itu, dan yang lain atribut-atributnya khas ya khusus, hati kita merasa tenang, anteng, merasa ketemu saudara, Masya Allah. Merasa kehilangan saudara yang akhirnya ketemu, dipertemukan. Ya. Dan sampai sekarang seperti itu kaum muslimin, ma'asyar muslimin, hafizakumullah ta'ala. Jangan percaya. Memang kita tidak akan dirugikan apakah mereka mau sholat sendiri, kayak mereka nggak mau sholat, kayak mau hadap ke arah timur sana, tafadhalu. Palingnya nanti ditangkap kena penghinaan, pelecehan, penghinaan agama. Namun yang kita sesalkan adalah nggak mau bermakmumnya itu karena menganggap kita jenengan kaum muslimin yang selain golongannya kafir. Dan kita ini yang pernah di dalamnya dianggap murtad. Kita udah lama itu mendakwahkan seperti udah lama. Kita tahu persis itulah akidah buah dari takfir. Apa pendalilannya? Ya jelas pendalilannya adalah pelaku-pelaku bid'ah tidak akan diterima sorfan wala adlan, wala sauman wala hajjan wala solatan. Katanya orang selain jamaah kabeh bid'ah, gak mungkin ditompo salate, zakate, posone, ibadah sunnah, ibadah wajib, haji ini pun tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala katanya. Artinya standarisasi bid'ah dan tidak itu adalah golongannya atau tidak. Masuk golongan atau tidak. Orang Islam menang koyong ini. Kalau kita lihat Masya Allah. Artinya kita sudah dipermudah menetapi agama Islam, masuk kesulitan. Sholat dewi. Sudah ini antum misalnya punya teman kantor kayak punya apapun kayak kalau tidak atas kesadaran sendiri, saya yakin itu ada sebuah penipuan. Beda lagi kalau sudah kita mungkin tidak patah gabres, nggak patah gakas, lalu tahu-tahu dia ikut sholat sendiri. Nah itu kita katakan tanda tanya, apakah dia mulai sadar? Dan itu harapan kita sih, apakah dia mulai sadar? Karena gini, saya pernah sholat di Malioboro, ya, di Malioboro sholatnya sudah hijrah. Saat sholat maghrib isya qasar jamak qasar, saya bermakmum sih dengan banyak orang. Ternyata saya pas jalan ke belakang selesai itu ada tetangga saya, artinya orang sini lah. Loh, dia sholat. Loh, mana kan itu? Gimana? Dalam sholat tadi mau, yang udah mau. Kamu sholat tadi di belakang saya. Loh, makmum, alah pun biasa mau, enggak apa-apa. Lu pun biasa kok. Tapi ini tentang mangu ya ampun riyin. Gitu katanya sih. Tapi kalau di Tangmangu ya saya terpaksa ya jangan, tidak seperti ini. Kalau di Jogja kan tidak ada yang tahu. Loh, oh ya. Berarti sampean sudah mulai luntur. Kita sudah berpikir seperti itu, Mas. Kita sama saya seperti itu. Ya dulu remaja saya sih. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah ta'ala. Sampai ketika berangkat haji pun dia sholat sendiri. Allahu a'lam bissawab.
Ketika sampai Mekah misalnya, yang ini kan yang tadi yang mengantarkannya. Kemudian yang para jamaah hajinya bagaimana? Allah alam bissawab. Setahu saya dulu, karena saya juga belum haji bersama mereka pun, sendiri aja belum pernah, umroh juga belum pernah. Setahu saya dulu ada istilahnya, kalau sholatnya di dua masjid ini, masjid diperbolehkan, yaitu di Makkah, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Selain itu tidak boleh. Selain itu tidak boleh. Itu pun dipesani setelah sholat segera kembali ke hotel atau ke pondokan. Karena jangan sampai ikut kajian-kajian nanti terpengaruh. Kalau kita pikir terpengaruh apa ya? Kan ngajinya bahasa Arab nih, terpengaruh apa ya? Ya mungkin kalau akal sehat, akal waras dan akal selamatnya peka, ya terpengaruhnya mikir lah wong semene iki kok masa mlebu neraka kabeh. Masa awake dhewe mlebu swarga, kan berarti terpengaruh teman-teman. Ya, itu loh. Mungkin masyarakat muslimin hafidhakumullah taala, mungkin bagi saudara-saudara saya kaum muslimin juga melihat saudara saya Islam jamaah tempat jenengan, teman kerja dan lain sebagainya, ayo ajak mereka. Buang pemahaman takfir yang membatasi kaum muslimin satu dengan yang lainnya. Sehingga akan terjadi apa? Pemahaman-pemahaman yang salah dan ini menipu umat. Sebenarnya ini adalah hanya agar terlihat sebuah eksklusif yang mana jamaah kin handar beni, merasa mempunyai, merasa bahwa golongannya adalah golongan tunggal. Dan tak taunya setelah merasa golongan tunggal, maka tak taunya ada ini nih. Ujung-ujungnya ini apa? Uang. Kalau sudah ta'assub, kalau sudah meyakini bahwa ini golongan yang paling sah, paling murni, maka apapun perintah pusat, apapun ucapannya orang-orang di atas, pastinya kan sami'na wa ata'na mastata'na. Kami sanggup mendengarkan, kami sanggup melaksanakan sami'na wa ata'na, sanggup taat mastata'na, sakpol selama kemampuan kami. Barakallahu fikum jami'an. Insyaallah demikian saudaraku semua. Salam akal sehat, salam akal waras dan salam akal selamat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم.